Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester pengantar komputer dan software semester 2, yaitu tentang membuat dua program menggunakan bahasa pemrograman C++. Program yang dibuat merupakan implementasi dari materi atau topik yang telah dipelajari di mata kuliah atau bidang studi matematika, fisika, kimia, ataupun biologi. Dan di sini saya akan memilih pada bidang kimia dan fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahreza Marwa Asila, NIM 120260072 dari TPB 38, Prodi Farmasi. Pada program yang pertama, yaitu tentang materi kimia dasar yang telah saya pelajari sebelumnya di perkuliahan. Program pertama saya ini berasal dari bidang studi kimia tentang materi kemolaran dan kemolalan. Tujuan program ini adalah menghitung nilai kemolaran dan kemolalan berdasarkan data yang diinputkan oleh user. Rumus kemolaran adalah mol terlarut dibagi volume dalam liter. Sedangkan untuk rumus kemolalan adalah mol terlarut dibagi massa pelarut dalam kilogram. Sebelumnya saya akan menjelaskan flowchart dari program pertama saya. Di sini berisi tipe data, ada integer, float, dan string. Lalu di sini ada si outputan untuk selamat datang di program saya kemolaran dan kemolalan. Lalu menggunakan perulangan dual. Lalu di sini saya membuat output dan input. Lalu di sini menggunakan percabangan if dan di dalamnya ada perulangan for. Setelah itu ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika saya menjawab ya atau tidak, maka ya saya menjawab ya atau y, program akan mengulang lagi. Berikut program dari C++. Yang pertama di sini ada include IOStream dan yang kedua ada using namespace. Yang selanjutnya ada integer main. Lalu di dalam integer main di sini ada tipe data. Tipe data yang saya gunakan yaitu ada integer, n, dan integer pilih. Di sini integer menunjukkan bahwa n atau pilih ini adalah merupakan bilangan bulat. Lalu menggunakan float. Floatnya di sini saya menggunakan array. Array untuk lambang konsentrasi yaitu C besar M besar. Kemolaran maksud saya. Lalu array untuk lambang kemolaran yaitu C besar M kecil, dan array untuk volume adalah V besar, dan array untuk massa adalah M kecil. Di sini juga ada float, mol terlarut, array mol terlarut, dan array mol pelarut. Di sini float itu untuk menjelaskan bahwa tipe data tersebut merupakan bilangan bulat atau desimal. Di sini ada string hitung dan ulang. Tipe data string digunakan untuk menunjukkan huruf. Lalu ada output selamat datang di program saya, dan output kemolaran dan kemolalan. Di sini saya menggunakan dual agar pada saat di akhir program dapat mengulang kembali ke program awal. Ada kata ulang. Lalu ada si output, masukkan banyaknya percobaan. Di sini saya di sini saya akan menginputkan banyaknya percobaan dalam lambang n. Terserah pengguna akan memasukkan berapa.
Di sini ada si output, nilai yang akan Anda cari. Di sini ada dua pilihan, yaitu kemolaran dan kemolalan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ada input pilihan. Di sini saya akan memasukkan pilihan nomor 1 ataupun nomor 2. Dari sini si inputnya menggunakan variabel pilih. Lalu ada percabangan if. Percabangan if, jika saya memasukkan pilih, pilihnya itu adalah nomor 1, dan saya di sini akan memasukkan perulangan for dengan integer i sama dengan 0, dimulai dari 0, dan i akan kurang dari n atau kurang dari banyaknya percobaan yang telah saya masukkan, serta nilai i akan selalu naik. Di sini ada output pertanyaan input mol zat terlarut, terserah akan dimasukkan angka berapapun. Di sini ada i plus 1. I plus 1 menunjukkan bahwa karena i dimulai dari 0, maka tidak mungkin ke data ini ke 0. Maka dari itu ditambahkan 1 agar 0 plus 1 jadi dimulai dari data ke 1. Lalu ada array mol terlarut untuk C inputnya, ada C output input volume pelarut, lalu ada C inputnya volume dalam array, dan di sini ada rumus kemolaran dalam array. Rumusnya yaitu mol terlarut dibagi volume. Lalu nanti akan memunculkan output kemolaran data kesekian, yaitu berapa, dan akan ditampilkan hasilnya pada saat kita run. Ada percabangan selanjutnya, ini ada else if. Jika kita memilih pilihan kedua, maka untuk perulangan for-nya yaitu input mol zat terlarutnya akan dimasukkan berapa, lalu ada C inputnya mol terlarut, C outputnya input massa pelarutnya, terserah akan dimasukkan berapa. Dan di sini ada rumus untuk kemolalan, yaitu mol terlarut dibagi massa pelarut dalam kilogram. Dan nanti akan dihasilkan kemolalan data kesekian, yaitu berapa, akan tampil saat di run juga. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Dengan C input hitung menggunakan variabel string. Di sini ada while karena di awal tadi ada do. Jika hitung saya masukkan huruf Y atau Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang ke awal. Mari kita compile and run. Masukkan banyaknya percobaan, saya masukkan 2. Saya akan mencari kemolaran. Mol zat terlarut yang saya masukkan 3, volumenya 5 liter, dan kemolaran data adalah 0,6 molar. Data kedua, mol zat terlarutnya 4, volume pelarut 6, dan hasilnya kemolaran data kedua yaitu 0,66667 molar. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika saya menjawab iya, maka akan kembali ke awal. Misal saya masukkan lagi satu percobaan, saya memilih nomor 2, jumlah mol zat pelarutnya 3, dan massa pelarutnya adalah 6, maka kemolaran datanya adalah 0,5. Di sini pertanyaan, jika saya memilih T, maka program akan otomatis berhenti. Dan inilah program pertama saya, dilanjut dengan program kedua. Pada program kedua ini, saya memilih materi fisika dasar yang telah saya pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Program kedua saya ini berasal dari bidang studi fisika tentang materi gerak lurus berubah beraturan, atau yang disebut dengan GLBB. Tujuan program ini adalah untuk menghitung salah satu variabel yang akan dicari oleh pengguna dalam rumus VT sama dengan V0 plus AT. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per second, V0 adalah kecepatan awal dalam meter per second,
A adalah percepatan dalam meter per second kuadrat, dan T adalah selang waktu. Berikut flowchart-nya. Di sini pertama saya akan menampilkan tipe data, yaitu ada integer, float, dan string. Di sini, Di sini saya akan menampilkan yang pertama itu ada integer, ada float, dan string sebagai tipe datanya. Ada output dan input, lalu ada perulangan do while-nya juga. Lalu ada percabangan if else dan perulangan for untuk rumus-rumusnya atau kode. Langsung saja kita ke C++-nya. Yang pertama seperti biasa ada include IOStream dan using namespace sebagai header, lalu ada integer main, lalu ada integer n dan integer pilih. Di sini integer fungsinya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk tipe data bilangan bulat. Lalu ada float, hasil sama dengan 0. Di sini kenapa hasil sama dengan 0? Agar nilai hasilnya netral, dimulai dari 0. Jika nanti 1, maka akan merubah nilai. Float ini digunakan untuk tipe data bilangan bulat ataupun desimal. Lalu ada float dengan array, VT, V0, A, dan T. Lalu ada string, hitung, string menunjukkan huruf. Lalu ada perulangan do while. Ada output untuk awal program, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan pertanyaan apa yang akan Anda cari. Ada 3 pilihan. Di sini saya akan mencari kecepatan akhir ataupun kecepatan awal dan selang waktu. Di sini ada pernyataan input nomor sesuai pilihan Anda. Di sini saya akan menginput sesuai pilihan saya, pilih nomor 1, 2, ataupun 3 menggunakan input pilih dengan variabel dengan tipe data integer seperti sebelumnya. Output, input banyaknya perhitungan. Di sini terserah akan menginputkan berapa banyak perhitungan dengan variabel n. Di sini ada percabangan if. Jika ada percabangan if seperti ini, ada kata pilih sama dengan 1 sama dengan ini menyatakan pernyataan. Jika sama dengannya hanya 1, itu untuk rumus. Jika saya milih 1, perulangan for-nya yaitu ada integer i dimulai dari 0 dan i kurang dari bilangan bulat n, lalu nilai i akan selalu naik. Akan ada keluaran kecepatan awal, nanti dimasukkan berapa, lalu ada array untuk V0-nya, lalu ada si output percepatan, terserah berapa, dan ada array untuk A sebagai input, lalu ada si output selang waktu, dan inputan array T. Untuk hasilnya, mencari kecepatan akhir, yaitu rumusnya ada kecepatan awal ditambah percepatan dikali selang waktu, dan nanti akan ditampilkan output yang merupakan hasil dari perhitungan kecepatan akhir yang sudah dirumuskan. Lalu ada else if. Jika kita memilih pilihan yang nomor 2, maka untuk perulangan for-nya menggunakan integer i sama dengan 0 dengan batas i kurang dari n dan i selalu naik. Di sini ada output kecepatan awal dan inputan kecepatan awal. Lalu ada si output kecepatan akhir, kita masukkan terserah angka berapapun. Lalu ada inputan array VT, dan di sini ada output selang waktu, lalu ada si input untuk selang waktu, yaitu dalam lambang T. Dan hasil di sini rumusnya yaitu untuk mencari nilai percepatan, yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi selang waktu. Dan nanti akan ditampilkan hasilnya pada pernyataan percepatan ini.
dalam meter per second kuadrat. Lalu yang terakhir ini ada else if untuk pilihan yang ketiga. Jika kita memilih ketiga, maka ada maka akan menggunakan rumus perulangan for, yaitu integer i dimulai dari 0, lalu nilai i akan kurang dari n untuk batas, dan i akan selalu naik. Sama saja ini ada kecepatan awal diinputkan berapa, kecepatan akhir, dan kecepatan. Untuk menghitung rumus selang waktu, maka digunakan rumus kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi percepatan. Dan nanti akan keluar hasil untuk selang waktu dalam second. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Ya atau tidak? Dan di sini ada input hitung. Di sini menggunakan while sebagai perulangan do while. Jika hitung saya masukkan huruf Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang dari awal. Nah, coba saya compile and run. Apa yang akan Anda cari? Jika saya memilih nomor 3 misalnya, banyaknya perhitungan ada 1, kecepatan awalnya 2, kecepatan akhir 3, percepatannya 5, selang waktunya adalah 0,2 second. Nah, jika ada pertanyaan, apakah Anda menghitung lagi? Jika saya mencet iya, maka akan mengulang dari awal program tersebut. Dan coba saya memilih nomor 1, banyaknya percobaan 1, kecepatan awalnya yaitu 2, percepatannya 5, dan selang waktunya 7. Maka kecepatan akhir adalah 37 meter per second. Apakah Anda menghitung lagi? Jika saya memencet tidak, maka program akan otomatis berhenti. Dan inilah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.